Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah, dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal yang besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Karena ada pengumuman bahwa jam misa kita akan dirubah kembali seperti semula, terutama yang pagi hari jam 6. Tadi barusan ada WA, dia sudah datang jam 6, Romo kok tidak ada misa? Waduh, kayaknya orang ini salah alamat ya. Kan pengumumannya kan mulai 1 Oktober. Dia semangat sekali mungkin ya. Dan ada lagi WA, waduh nanti saya bangun kepagian, harus dari rumah jam berapa begitu ya. Waduh Romo saya sudah lama nggak pasang alarm gitu. Di sini ada yang masih bangun tidur pakai alarm, angkat tangan. Banyak ya. Saya dari seminari sudah biasa dengan alarm. Di seminari menengah itu bukan alarm pakai waker, pakai yang namanya lonceng. Loncengnya itu ada di dormit itu tempat tidur. Jadi kalau misalnya nggak bangun, loncengnya akan dipukul-pukul di telinga para seminaris gitu. Teng 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 begitu.
Lalu kemudian saya tingkat 4, lonceng itu sudah tua, sudah bolong-bolong karena sudah dipukul oleh sekian banyak orang begitu ya. Diganti dengan toa pakai alarm gitu ya. Kayak pengumuman begitu. Toanya itu bunyinya keras sekali lagi. Dan ada yang iseng juga mengganti dengan suara, "Woi, bangun, bangun, bangun," gitu. Sampai akhirnya kita bangun. Dan sekarang sudah jadi romo, saya juga tetap pakai alarm. Yaitu adalah alarmnya bukan waker tetapi pakai alarm handphone gitu ya. Nah, saudara-saudari, tentu kalau bangun pagi pasti menggunakan alat bantu itu. Dan saya lihat-lihat dan menghimpun berita-berita yang cukup menarik mengenai orang-orang yang bangun dengan menggunakan yang namanya handphone itu dengan wakernya. Dan di handphone itu bedanya dengan alarm biasa. Di handphone itu bisa ditulisi ya. Warningnya apa, peringatannya apa, bangun atau apa, ditulisin ada pesannya di situ. Itu yang menarik. Kalau alarm biasa kan cuma bunyi doang ya. Tapi kalau di handphone bisa ada pesannya ya. Ada juga yang pernah nulis kayak begitu. Nah, saya mau membacakan beberapa alarm orang-orang yang menulis pesan-pesannya di alarm itu supaya dia bangun dengan semangat. Ini saudara-saudari bisa coba. Yang pertama, ini ada seseorang yang tertangkap, dia membunyikan alarm jam 5.15. Ini mungkin kalau jam 5.15 perkiraannya orang-orang Bekasi mau pergi kerja ke Jakarta gitu ya. Ditulis di sini, "Bangun, bangun, kredit masih panjang," gitu. "Ayo bangun," gitu. Nah, ini orangnya sadar nih, kredit masih panjang, ayo bangun begitu. Lalu ada yang jam 4.00 mulai bangun. Jam 4.00 rumahnya mungkin di sana kali ya, Tambun sekitar sana itu. Dia bilang begini di pesannya, "Bangun, bangun, hati-hati disiram mertua," katanya. Jam 4 pagi suruh bangun, hati-hati disiram mertua. Kayaknya masih tinggal bareng-bareng begitu. Ada yang jam 6 pagi, "Ayo bangun, bangun, jodohnya masih belum ketemu," gitu. Lalu kemudian ada yang jam 5.00, "Ayo bangun, awas macet," katanya. Nah, ini alarm-alarm yang ada peringatannya. Nampaknya saya juga mulai harus menuliskan ini supaya tidak sekedar bunyi, ada motivasi kenapa harus bangun begitu ya. Nah, saudara-saudari juga mungkin harus ada motivasi kenapa harus bangun. Ya, tadi yang berkesan adalah cicilan masih panjang. Saudara-saudari yang terkasih, alarm kadang-kadang bunyi, tetapi tentu saja respon orang berbeda-beda. Macam-macam respon. Tapi kalau cuma bunyi doang, nggak ada tulisan seperti tadi, nampaknya ya tadi cuma dicuekin aja. Biasanya kalau orang bangun kedengar alarm ya, orang mulai berpindah, geser saja tempat tidurnya, mulai ke sofa. Dan juga ada yang tertidur di toilet karena sikat gigi. Saya pernah punya teman seminaris, kita kalau mandi itu biasanya tuh ngantri, satu toilet itu bisa 5-4 orang. Lalu kok toilet yang nomor 3 itu nggak pernah dibuka-buka, oh mungkin dia masih mandi, akhirnya toilet yang lain dibuka. Tetapi setelah kita selesai sarapan, masih toilet itu masih tertutup, diketuk-ketuk nggak ada orang. Kita lihat dari atas, ternyata teman saya sedang tidur dengan sikat gigi di mulutnya begini. Bayangkan, jadi orang tertidur lagi bisa di toilet. Karena bangun sih bangun, tapi tertidur lagi. Saudara-saudari, alarm yang tentu saja sering berdenting dan berdetang dalam telinga kita. Dan tentu saja ada suatu peringatan yang kita maksudkan dengan membunyikan alarm itu. Suruh bangun untuk apa? Nah, ini adalah suatu hal yang lumrah, tetapi sering pula kita membiasakan juga kadang-kadang tidak mendengar hal itu. Ada banyak macam-macam alasannya seperti tadi. Hari ini saya sebenarnya mau mengajak saudara-saudari melihat hal-hal sederhana seperti itu. Tentang alarm, tentang peringatan, warning. Bagaimana kita meresponnya? Ada macam-macam respon tadi. Ada yang tidak bisa mendengar karena memang tertidur benar-benar. Ada yang mendengar tapi tidurnya pindah. Ada yang mendengar dan langsung bangun melakukan hal itu. Saudara-saudari terkasih,
Bacaan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini itu juga punya suatu alarm, punya warning. Kita diajak untuk melihat bagaimana kisah perumpamaan bendahara ini yang dikatakan tidak jujur ini, itu adalah suatu bentuk teguran dan juga suatu bentuk perumpamaan yang mau mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana orang merespon teguran itu. Kalau tidak merespon, resikonya berat. Kita bisa lihat di sini, yaitu adalah kisah bendahara itu. Bendahara ini di warning sama tuannya, orang kaya ini. Dia melakukan hal yang tidak jujur, dia akan dipecat. Maka tuannya mengatakan bahwa pertanggungjawabkanlah, ku dengar tentang engkau, berilah pertanggungjawaban, sebab engkau tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Nah, ini suatu warning loh, atau alarm, peringatan. Perumpamaan ini sebenarnya di balik itu Tuhan mau mengatakan, mau mengajak orang-orang ya yang ada di sekitarnya itu, para murid, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang sering mendengar nasihat Yesus, yang sering mendengar warning-warning Yesus, yang sering mendengar apa yang disampaikan, tapi responnya biasa saja. Tidak ada respon yang terus kemudian mengubah hidupnya dan mengubah dirinya. Bahkan sampai dikatakan, awas, hati-hati, akan dimasukkan ke tempat yang gelap, akan ada kertak gigi yang sangat menakutkan. Sampai dikatakan seperti itu, menunjukkan ada suatu penghukuman dan segala macam. Tapi seolah-olah responnya tidak ada. Nah, makanya dibuatlah yang namanya cerita ini, ilustrasi ini, perumpamaan ini, seorang bendahara. Dan saya melihat dari warning ini ada pola yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh bendahara yang diklaim tidak jujur ini, tapi cerdik. Bukan licik tapi cerdik. Yang pertama, ketika ada teguran itu, ada sapaan itu, ya, dikatakan tadi, apakah yang harus kulakukan? Ini respon, ini responnya. Kenapa dia merespon? Karena dia ketakutan. Bagaimana nanti kalau tuanku memecat aku dari jabatanku? Peringatan tadi direspon karena apa? Dia takut dipecat, ada ketakutan dipecat, maka dia akan melakukan sesuatu. Ketika dia merespon ketakutannya itu, bagaimana caranya? Maka di sini ada orientasi yang berubah, arah yang berubah. Apa itu arah yang berubah? Bendahara ini mula-mula dicurigai adalah orang yang selalu mengambil hak orang lain. Dia bisa menipu orang-orang yang berhutang, bisa melipat gandakan hutang itu, atau bahkan juga bisa mengambil uang dari tuannya itu. Tapi yang lebih banyak adalah melipat gandakan apa yang ada di hutang orang-orang yang berhutang pada tuannya. Nah, sekarang ketika warning itu ada, dia berubah arahnya, orientasinya. Apa yang dilakukan? Dia membuat surat hutang supaya para penghutang itu, yang punya piutang itu, dipotong hutangnya. Supaya apa? Supaya kalau dia baik sama yang dipotong itu, nanti kalau dia dipecat, saya bisa selamat. Saya kalau dikatakan dia tidak mampu untuk mengemis malu, mencangkul, dia tidak mampu. Kalau misalnya nanti dipecat, ada yang menampungnya, dia selamat. Jadi ilustrasi bendahara ini mau menunjukkan bahwa kalau ada warning bahaya, bendahara ini kok bisa selamat. Sementara orang-orang yang dinasihatkan ada bahaya, hati-hati kamu harus berubah, hati-hati akan ada ratap dan kertak gigi kalau kamu tidak merubah sikapmu. Orang responnya biasa-biasa saja. Tetapi bendahara ini, dia merespon ketakutannya itu supaya dia survive dan selamat. Artinya apa, saudara-saudari? Bahwa orang diajak untuk merespon tanda bahaya itu, merespon tanda yang sudah diingatkan itu, supaya dia selamat tujuannya. Maka dikatakan kalau anak-anak dunia itu lebih cerdik dibandingkan anak-anak cahaya. Yang dimaksud cahaya itu adalah orang-orang yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, di warning, suruh hati-hati, tapi ya biasa aja. Padahal dia nanti nggak selamat kalau nggak ngikutin itu. Tetapi anak-anak dunia kayak bendahara ini yang tidak jujur, dia bagaimana caranya bisa selamat, untuk mengusahakan supaya selamat.
Nah, yang dipuji itu adalah tindakan meresponnya supaya selamat. Nah, anak-anak cahaya yang sering mendengar sabda Tuhan, yang sering di warning, tapi kok responnya nggak ada. Apa mereka nggak mau selamat? Itu adalah yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja ada pola tadi, ada teguran, ada respon, ada pola yang sama, ya, yaitu adalah bahwa orang berubah orientasinya dan kemudian dia bisa selamat. Teguran, respon, perubahan orientasi, perubahan arah dari yang tadinya melakukan hal ini dibuang dan melakukan hal yang baru yang sesuai dengan arahan itu, dan keempat, selamat. Itu yang diinginkan. Orang bisa selamat dengan cara perubahan orientasi itu. Jalan yang salah, arahnya dirubah orientasinya ke jalan yang benar. Kalau sudah tahu di utara salah, ke selatan belok. Nah, itu menunjukkan adanya indikasi dia bisa selamat. Nah, saudara-saudari, 4 model tadi, yang tadi adalah pola, teguran, respon, perubahan orientasi, dan selamat, itu adalah hal yang biasa sehari-hari ditegur atau disapa oleh kita kepada Tuhan, oleh Tuhan sendiri kepada kita. Ada banyak hal yang kita lihat, dari mulai teguran keras, ini ada di Amos, peringatan terhadap orang yang membeli orang pada papa karena uangnya, memeras orang dengan apa yang namanya disebut dengan penipuan. Takarannya diperkecil, menaikkan harga, menipu dengan raca palsu, membeli orang papa karena uang, dan sebagainya. Ini warning, awas, hati-hati loh, jangan melakukan ini terus. Nah, kalau sudah mendengarkan warning ini, harusnya responnya ada, waduh saya takut, perubahan orientasi, jangan lagi memeras lagi, dan pasti akan selamat. Tetapi juga ada teguran yang halus yang ada di bacaan kedua itu, yaitu dikatakan, panjatkanlah permohonan doa syafaat ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang. Orang yang selalu di sini dalam Timotius, latar belakangnya orang yang selalu mengeluh, yang selalu tidak mendapatkan rezeki, yang selalu mengatakan bahwa hidupnya malang terus. Lalu dikatakan, panjatkanlah permohonan ucapan syukur kepada Allah. Allah dengan suatu sapaan yang sangat halus sekali, misalnya bangun pagi sudah ada oksigen yang bisa kita hirup, bisa mendengarkan suara kicauan burung, dan oksigen itu bisa kita hirup dengan bebasnya. Bayangkan pada waktu Covid, harga oksigen sudah naik melambung dan susah dicari, dan kita diajak untuk bersyukur responnya dan merubah orientasinya, tidak lagi mengatakan diri kita malang, dan di situ ada keselamatan yang akan mengikuti. Dari teguran yang keras, dari sapaan yang halus, Allah sama-sama memberikan alarm kepada kita. Maka polanya harus sama, ada respon, ada yang namanya orientasi yang berubah, maka keselamatan akan mengikuti. Di sebelah kanan ada Luna Maya, di sebelah kiri ada Elvi Sukaisi. Sekian dari saya, Tuhan memberkati.